Buka Alkitab kita 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat 16. Melalui perikop ini tema firman Tuhan, judul firman Tuhan pagi ini ajaran lisan dan tertulis. Kita berdiri bersama-sama, saya bacakan ayat-ayat firman Allah. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ayat 15 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, surat ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Tesalonika. Karena itu saya berikan judul Paulus mengajar tentang pengajaran yang disampaikan secara lisan dan tertulis. Keuntungan dapat berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran lisan dan tertulis. Apa untungnya? Kita lihat jemaat Tesalonika mendapat berkat karena jemaat ini dijelaskan oleh Paulus, jemaat yang berpegang teguh, berdiri teguh kepada pengajaran yang disampaikan oleh Paulus baik lisan tertulis. Ada 4 berkatnya, keuntungannya: diselamatkan, diberi kemuliaan, dihibur, dikuatkan. Kita kembali di 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Jadi jemaat Tesalonika jemaat yang dapat membanggakan. Ya, jemaat yang dapat dibanggakan. Karena itu Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah karena jemaat Tesalonika. Demikian juga pelajaran penting, kita perlu membawa hidup kita menyenangkan Tuhan, menyenangkan manusia, supaya orang lain dapat bersyukur kepada Allah tentang diri kita. Jemaat Tesalonika bukan jemaat yang menjadi batu sandungan, tetapi menjadi kebanggaan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus katakan, aku mengucap syukur. Ayat berikutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu
dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ada satu keuntungan, satu berkat yang dialami jemaat Tesalonika yang dinyatakan oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13, jemaat itu diselamatkan. Ketika kita memegang pengajaran firman baik secara lisan, pengajaran firman baik secara tertulis, ada satu berkat yaitu kita diselamatkan. Semua orang butuh selamat. Keselamatan adalah bagian utama, bagian penting, kebutuhan penting untuk kita semua. Supaya kita menerima keselamatan. Keselamatan menyangkut tubuh, jiwa, roh kita. Keselamatan yang kita terima adalah kehidupan yang tidak binasa, kehidupan yang tidak dihukum, kehidupan yang tidak dimurkai, tetapi hidup kekal di surga. Dan ketika kita berpegang teguh kepada pengajaran firman, baik secara lisan dan tertulis, ada untungnya, ada berkat, kita semua selamat. Keselamatan bukan moga-moga, bukan kemungkinan, tetapi kepastian untuk kita, pasti selamat. Yang kedua, ada berkatnya, diberi kemuliaan. Ayat yang ke-14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Rasul Paulus memenangkan jemaat Tesalonika karena jemaat Tesalonika diinjili oleh Paulus. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat Tesalonika, jemaat yang diselamatkan. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang menerima kemuliaan Allah. Apa artinya kita menerima kemuliaan Allah? Berarti kita menerima, mengalami kehadiran Allah. Ketika Allah hadir di hidup kita, wah itu satu kemuliaan luar biasa. Bangsa Israel dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, dia melihat kemuliaan, dia merasakan kemuliaan, dia menerima kemuliaan. Kemuliaan Allah, kehadiran Allah dinyatakan di perjalanan mereka. Di siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api. Demikian juga hidup kita. Ketika kita berpegang kepada pengajaran firman, baik secara lisan tertulis, kita akan merasakan, menerima, mengalami kemuliaan Allah. Artinya kehadiran Allah di hidup kita, karya Allah yang tidak pernah berhenti di hidup kita. Yang ketiga, saudara, dihibur. Ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-16. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Wah, luar biasa. Jemaat Tesalonika, jemaat yang berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran firman Allah yang disampaikan Paulus baik lesan maupun tertulis, ada untungnya, ada berkatnya. Apa berkatnya? Dihiburkan. Wah, kita hidup di dunia ini butuh penghiburan. Dan ayat 16 katakan di ayat ini, Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Allah Bapa kita mengasihi kita dan menyatakan anugerah-Nya kepada kita adalah memberi
penghiburan abadi. Tadi kita bisa nyanyi, memuji-muji Tuhan, dipimpin oleh WL Bapak Indra. Meskipun gunungnya enggak berubah, masalahnya enggak berubah, tetap ada. Tetapi kalau kita punya penghiburan abadi dari Allah di dalam Yesus Kristus, kita kuat kok menjalani hidup ini. Di nyanyian ini tadi katakan kalau masalah itu, gunung-gunung itu enggak berpindah, kita masih punya masalah. Kita tidak akan tercabut keluar, tidak murtad, tidak lemah. Karena apa? Ada penghiburan abadi dari Allah. Yang keempat, dikuatkan. Kita butuh semuanya ini, kita butuh diselamatkan tubuh jiwa roh kita butuh diberi kemuliaan, Tuhan hadir, Tuhan berkarya terus menerus, kita butuh dihibur dan ayat ini penghiburan abadi yang tidak pernah berhenti. Dan yang ketiga, dikuatkan. Kita baca ayat yang ke-17. 2 Tesalonika 2 ayat 17, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kita menjadi orang-orang bukan yang lemah, tapi orang-orang yang kuat, saudara, kuat. Ada badai enggak tumbang, ada banjir enggak tenggelam. Ada masalah, kita enggak terpuruk. Karena apa? Karena kita berpegang kepada pengajaran firman, lisan dan tertulis. Akibatnya kita mendapat keselamatan, akibatnya kita mendapat kemuliaan, akibatnya kita mendapat penghiburan, akibatnya kita mendapat kekuatan Allah. Kuat. Karena itu melalui firman Allah pagi ini, Bapak Ibu Saudara terus berdiri teguh berpegang pada pengajaran. Berpegang kepada pengajaran. Pengajaran firman Allah. Baik disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan secara lisan, baik tertulis. Nah, kita akan masuk berikutnya. Gagal menerima ajaran lisan. Ada orang yang enggak menikmati kemuliaan Allah. Enggak merasakan, enggak menerima, tidak hidup dalam kemuliaannya. Tidak dapat menikmati kehadiran Allah. Allah enggak pernah hadir. Allah tidak berkarya di hidupnya karena apa? Dia gagal menerima ajaran lisan. Hidupnya tidak kuat, tidak mendapat penghiburan. Nah, pagi ini kita mau belajar bersama. Kenapa gagal menerima ajaran lisan? Tidak bisa mendengar karena telinganya belum disunat. Telinganya masih kotor. Yang kedua, tidak bisa mendengar karena telinganya ditutup iblis. Yang ketiga, tidak bisa mendengar karena telinganya tidak suka pengajaran. Sukanya guyon-guyon terus. Nah, sehingga gagal menerima pengajaran firman yang disampaikan secara lisan. Kembali kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Kalau secara lisan berarti urusannya dengan telinga. Kalau secara tertulis berarti urusannya dengan mata untuk membaca.
Kalau secara lisan disampaikan secara lisan, urusannya tentang mendengar. Jemaat Tesalonika diingatkan kembali oleh Paulus, kamu tetap ya pegang pengajaran itu. Baik pengajaran itu secara lisan kamu pegang, supaya kemana aja kamu pergi kamu selamat. Kamu di mana saja kapanpun kamu melihat kemuliaan Allah, kehadiran dan karya Allah. Di tengah tantangan kamu mendapat penghiburan dan kekuatan. Dan seringkali kita gagal tidak mendapatkan itu semua. Karena apa? Telinga kita belum disunat. Coba kita baca Yeremia pasal 6 ayat 10. Yeremia 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan. Sungguh telinga mereka tidak bersunat. Tidak disunat. Mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukai. Mereka tidak suka dengar firman. Firman Allah dibuat cemoohan. Kenapa? Masalahnya telinganya belum disunat. Yeremia 7 ayat 25 sampai ayat 28. Nah, perhatikan saudara, jangan sampai kita kehilangan kemuliaan Allah loh. Jangan sampai kita kehilangan penghiburan, kehilangan kekuatan gara-gara kuping kita ini yang belum disunat. Masih banyak kotoran-kotoran duniawi masih memenuhi telinga kita. Kita lebih cenderung senang mendengar perkara-perkara dunia dibanding mendengar firman. Kita baca Yeremia 7 ayat 25 sampai ayat 28. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus mereka kepada hamba-hambaku para nabi hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku. Dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya. Berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Padahal Tuhan sudah utus hamba-hambanya, nabi-nabinya, ayat 25 terus menerus untuk memberitakan firman. Tapi Alkitab katakan mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau memperhatikan. Ayat yang ke-27, sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengar perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka. Dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau mengerti kebenaran firman Allah. Karena itu Paulus ingatkan, jemaat Tesalonika, aku bersyukur kepadamu, kamu kebanggaanku, kamu luar biasa. Tapi supaya keselamatan, kemuliaan, penghiburan, kekuatan itu limpah nyata. Tetap pegang pengajaran secara lesan. Mengapa kita gagal? Karena telinga kita nggak suka dengarnya, nggak suka. Yang kedua, tidak bisa mendengar karena telinganya ditutup iblis. Iblis itu ada, saudara. Ya ada orang yang ngomong, wah iblis di kuburan, setan di kuburan. Kemarin ada orang menemui saya ngomong gini, saya lupa nih orangnya. Tapi yang saya ingat tuh, Tante Rahel, gereja ini dikelilingi makam ya. Iya, kenapa? Enak kok, nyaman, tenang.
Dia geleng-geleng kepala, wah kanan makam, kiri makam. Tante Rahel buka pintu langsung makam. Saya ngomong, lu bukan hanya buka pintu, aku naik ke lantai 2, aku lihat juga makam. Di belakang juga makam, iya betul. Setan itu enggak ganggu orang mati. Ngapain setan diganggu kuburan? Setan enggak ganggu orang mati, setan ganggu orang-orang hidup. Setan ganggu manusia supaya kupingnya ini loh tertutup sehingga tidak mendengar firman. Coba kita baca Yohanes 8 ayat 43 sampai 45. Nah, perhatikan Yohanes 8 ayat 43 sampai 45. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ada orang yang gak bisa menangkap firman. Kenapa? Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Yesus berkata, kamu tidak mengerti bahasa Yesus. Kamu tidak mengerti, tidak dapat menangkap firman yang disampaikan Yesus. Karena apa? Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Jadi seringkali kita gagal dalam fokus mendengar firman. Karena apa? Telinga kita ditutup oleh iblis. Karena itu setiap kita mau doa firman Allah selalu diingatkan, ya Tuhan kalau ada kuasa gelap, ilah zaman ini setan yang ganggu mendengar firman Allah, kami tolak, kami usir, kami hancurkan dalam nama Yesus. Setan itu ada. Tidak di kuburan saudara, ngapain setan ganggu-ganggu orang mati? Enggak. Setan ganggu-ganggu orang percaya, setan ganggu-ganggu manusia yang hidup. Seperti ayat ini, kamu gak ngerti bahasaku, kamu gak bisa menangkap firman. Karena apa? Iblis bapamu. Karena iblis yang ganggu manusia untuk menutup telinganya supaya tidak mendengar pengajaran firman. Yang ketiga, gagal menerima ajaran lisan, tidak suka mendengar karena telinganya tidak suka pengajaran. Sukanya guyonan, apalagi yang ngomong porno-porno, podo ngekek-ngekek seneng. Nah tapi kalau diisi pengajaran, gak suka. Iya, wah ini hati-hati kita bersama. Saya pernah mendengar satu kesaksian, seorang berkata demikian, oh tante kalau gereja itu ada tamu penuh, tapi kalau nggak ada tamu kosong. Loh ini kan fokusnya bukan kepada firman, tetapi fokusnya kepada manusia. Nah jangan sampai kita gagal. Karena itu Paulus ingatkan, kamu harus berdiri teguh ya, berpegang kepada ajaran-ajaran lisan. Supaya keselamatan, kemuliaan, penghiburan, kekuatan secara limpah, abadi, terus menerus memenuhi hidup kita. Kita butuh kemuliaan Tuhan saudara, setiap hari. Apa itu kemuliaan Tuhan hadir? Hadir di hidup kita. Kalau Tuhan hadir, wah luar biasa. Kita terus butuh karya Tuhan, karya Tuhan, karya Tuhan di hidup kita.
Kita butuh penghiburan, meskipun masalahnya nggak selesai, tambah lagi, tambah berat, tapi kuat aja. Karena ada penghiburan, ada kekuatan. Tetapi ketika kita tidak berpegang kepada ajaran firman, kita nggak dapat semuanya. Dan seringkali ada orang-orang yang ke gereja, sopo sing khotbah, pembicaranya sopo. Ada orang-orang yang gak suka, karena apa? Milih-milih. Kenapa milih-milih? Telinganya tidak suka pengajaran. Coba kita baca apa ada ayatnya. 2 Timotius 4 ayat yang ke 2 sampai ayat 4. Perhatikan ya saudara, perhatikan. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Paulus ingatkan kepada Timotius, Timotius kamu terus khotbah ya, khotbah, beritakan firman. Kamu baik kondisimu, kamu tidak baik, beritakan firman. Nyatakanlah apa yang salah. Lah ini enggak enak kalau kita dengar firman terus khotbahnya nyinggung-nyinggung. Nyatakan apa yang salah. Tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi khotbah itu ada yang membuka kesalahan orang, menegur, menasehati. Nah ini yang seringkali orang kan gak terima. Gak terima saudara. Ayat 4, nah ayat 3 perhatikan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah ini yang kita lihat saudara di akhir zaman. Kenapa dia gagal menerima pengajaran secara lisan? Karena gak senang, telinganya ini senang yang lucu-lucu, yang dongeng. Tetapi saat ditegur, saat dibuka kesalahannya, saat dinasehati gak terima. Firman itu pedang, digambarkan memang pedang tajam. Pedang bermata dua, kena pendengar juga kena pengkhotbah, kena saya juga. Saya seringkali ingatkan murid saya, kalau kamu khotbah, kamu harus didahului firman, ditengahi firman, diakhiri dengan firman. Ojo kesaksian 95% cerita awake dhewe. Manusia itu gak butuh cerita awake dhewe, cerita dirinya sendiri. Baru 5% mengupas ayat firman Allah. Tapi kebalikannya sekarang orang seneng yang dongeng-dongeng. Ketika ditegur, ketika kesalahannya dibuka, ketika dinasehati enggak terima. Nah ini akibat gagal menerima pengajaran firman. Kita mau belajar saudara, karena hari-hari yang kita lalui, kita butuh selamat. Kita butuh kemuliaan Allah. Kita butuh dihibur. Kita butuh dikuatkan. Nah kita masuk yang kedua, gagal menerima ajaran tertulis. Ya, saya tuh kadang-kadang tuh heran gitu loh. Air hidup ini kok telecehan, kok enggak pada minat. Ya mungkin apa sudah masuk di WA grup GPDI, ya enggak apa-apa kalau enggak diambil karena sudah ada di WA GPDI daripada nyimpen. Tapi kadang-kadang air hidup juga sisa-sisa. Nah, kita perlu mendengar, tapi ada Paulus katakan, kamu pegang ya pengajaran-pengajaran yang tertulis. Berarti kita dipandu, disemangati, dipacu untuk baca Alkitab.
dibaca. Nah, kita lihat gagal menerima ajaran tertulis tidak bisa baca karena buta rohani. Yang tadi kopok karena kupingnya ditutup iblis, yang tadi kopok karena kotor penuh perkara-perkara dunia, nggak dipotong, nggak disunat. Yang tadi memang nggak mau, nggak seneng, tapi ini masalah baca karena buta. Lah kan repot. Terus yang kedua karena nggak ngerti. Aku nggak tertarik moco, aku nggak ngerti. Lah kan repot kalau seperti itu. Nah, kita baca dalam Yesaya 29 ayat 9 sampai 13. Nah, perhatikan ya saudara, Yesaya tidak bisa baca karena buta rohani. Jangan sampai kita menjadi umat Tuhan yang kopok, yang buta. Waduh, kita nanti akan kehilangan semuanya saudara. Kita baca Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 13. Ayat: tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya dengan mukamu, yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Ayat 11 perhatikan. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Jadi ada banyak alasan gak tertarik untuk baca. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini telah mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, ada orang yang buta huruf, buta aksara, dia sampai sembahyang. Ya Tuhan, tolong beri aku kemampuan untuk bisa baca Alkitab. Dulu ada jemaat di sini, emak-emak gak bisa baca, tapi dia berdoa. Tapi emak itu sudah meninggal, jadi meninggal waktu saya masih kecil juga. Dia berdoa, Tuhan tolong supaya aku bisa baca Alkitab. Tuhan berkati, akhirnya dia bisa baca Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita menjadi lemah. Di ayat ini dikatakan ada yang bisa baca, ayat 11. 11 saya baca, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai, tertutup. Jadi tidak memiliki kemampuan untuk baca Alkitab, membaca pengajaran tertulis.
Kamu baca, kamu kan ngerti bisa baca. Aku tidak bisa karena kitab ini termeterai. Sekarang kitab itu diberikan kepada yang tidak bisa membaca. Seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Intinya apa saudara? Dari judulnya bangsa yang buta. Dari ayat tebel 13 katakan mereka mendekat kepada Allah dengan mulut, memuliakan dengan bibir, hatinya jauh dengan Allah. Memang enggak connect, enggak terhubung dengan Allah, putus dengan Allah. Buta rohani. Kita bersyukur mata kita masih jelas semua. Jangan sampai saudara aras-arasen, males untuk baca. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 3. Nah, lihat ayat ini. Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Kita perlu baca. Coba kita baca. Saya baca ayat 1, ayat 2, nanti ayat 3 baca sama-sama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 3, baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, jadi kita perlu membaca. Ya. Wah, kita bersyukur karena Alkitab itu luar biasa. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak salah. Kejadian sampai Wahyu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah, Alkitab, melalui Alkitab penyataan khusus Allah. Kita dapat belajar tentang Allah, melihat tentang Allah lewat Alkitab dan Yesus Kristus. Penyataan Allah kepada manusia itu dua. Penyataan umum alam semesta ini supaya manusia ngerti ini loh Allah ada. Penyataan Allah secara khusus, Allah memperkenalkan dirinya secara khusus kepada manusia lewat Alkitab dan Yesus Kristus. Yang kedua, tidak bisa baca karena tidak mengerti. Nah, jadi yang tidak mengerti, kita gak bisa berkata, aku gak bisa moco, aku gak ngerti. Nah, nanti saudara kehilangan kebahagiaan. Di Wahyu 1 ayat 3 katakan berbahagialah ia yang membaca dan yang mendengar dan yang menurutinya. Berbahagia kita bisa mengawali hari baru sebelum matahari terbit, kita baca, kita mendengar, kita melakukan, kita bahagia karena apa? Dapat keselamatan, dapat kemuliaan, dapat penghiburan, dapat kekuatan. Kita baca sekarang 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17. Nah, perhatikan ya saudara, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 14. Nah, tetapi pikiran mereka telah menjadi
tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi enggak ngerti karena ada selubung. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Wah, kalau seperti ini repot. Ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, bertobat, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi mereka membaca enggak mengerti karena apa? Ada selubung. Membaca tidak mengerti karena terus hidup di dalam dosa, matanya buta. Mereka tidak mengerti karena pikiran mereka dikuasai oleh dosa. Kita baca Efesus pasal 1 ayat 17. Nah, kita mau ngerti saudara, Efesus 1. Efesus 1. Dan meminta, atau ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kita bisa lihat bagaimana Paulus berdoa untuk jemaat Filipi, jemaat Efesus, supaya jemaat Efesus ini diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Pagi ini kita mau belajar bersama. Dan ayat-ayat firman Allah yang sudah kita baca menjadi evaluasi untuk kita. Bagaimana saat kita mendengar firman, masih semangat, antusias, atau ngantuk, atau malas, atau enggak ngerti. Bagaimana hari-hari yang kita lalui, kita masih bisa baca Alkitab. Karena itu GPDI Tuban dibuat memberikan panduan saudara. GPDI News-nya itu setiap hari ada ayat-ayat yang perlu dibaca. Karena seringkali jemaat ngeluh, aku gak ngerti maca saka ndi, diakhiri di mana, sing diwaca apa. Nah, sekarang sudah dipandu. Kenapa tidak ditulis di situ hari Minggu? Karena hari Minggu seluruh jemaat harus ke gereja. Baca Alkitab di gereja dan merenungkan firman di gereja. Dipandu juga dengan air hidup. Kita baca yang terakhir, bertekunlah di dalam ajaran tertulis maupun ajaran lisan. Ya, supaya kita itu di masa-masa gelap, kita terus ada di dalam kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kehadiran Allah di hidup kita, karya Allah, pekerjaan Allah di hidup kita. Kita baca 1 Korintus 11 ayat yang kedua. 1 Korintus 11 ayat 2. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Paulus memuji jemaat Korintus, katakan aku harus memuji kamu dan diingatkan kamu pegang ya, pegang ajaran yang kuteruskan kepadamu, kamu pegang. Kita baca lagi 2 Tesalonika 3
ayat yang ke-6. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Nah, kita mau belajar bersama-sama. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Dari firman Allah ini kita terus berpegang kepada pengajaran firman. Tetapi ketika ada pengajaran-pengajaran yang tidak tepat, firman Tuhan katakan kamu jangan bersekutu dengan dia, kamu jangan berkumpul dengan dia. Pagi ini kita bersyukur karena kita dibekali oleh firman Allah. Pegang ajaran Tuhan, pegang ajaran firman, baik lisan tertulis, supaya kita menikmati pertolongan, anugerah dan berkatnya. Kita nyanyi Ku Yakin.